dilaporkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jambi. Pemirsa, pengakuan dan penjelasan mantan Rektor Unja Kemas Arsad ini juga telah diluapkan di muka persidangan Tipikor melalui pembelaan pribadinya. Secara faktual, Kemas telah menceritakan yang sesungguhnya terjadi di hadapan penegak hukum Provinsi Jambi. Apakah pandangan Kemas terhenti dengan perjalanan persidangan tersebut? Persidangan terakhir yang dijalani Kemas dengan penyampaian pembelaan di hadapan majelis hakim yang diketuai Suprabowo pada 15 Juli 2013 kemarin. Hakim pun memutuskan untuk menutup pemeriksaan terdakwa Kemas Arsad Thomas dan segera melakukan musyawarah untuk menetapkan keputusan. Hanya tersisa 1 minggu bagi Kemas untuk menanti putusan majelis hakim Tipikor Jambi. Apa yang akan diutarakannya setelah sekian lama bungkam dalam kasus ini? Dia sejarah ya, seorang hakim dulu dia betul-betul minta kepada hakim-hakim ini pertama kepentingan umum itulah hakim mulani itulah dalam memutus perkara. Nah kemudian juga kita lihat bahwa untuk kepentingan umum tidak ada persoalan, ya. Tidak ada persoalan. Pak ini juga Pak Marwan Hamid juga mengatakan begitu. Marwan Effendi juga mengatakan bahwa sepanjang untuk kepentingan umum silakan. Nah kemudian yang lebih secara normal, secara yuridis ya, di dalam SBU sendiri pertama tidak menetapkan tentang pengelola. Di situ menyebutkan kegiatan-kegiatan teknis. Jadi yang diatur dalam SBU itu. Standar dia dulu diatur itu tuh. Kemudian misalnya panitia, sedang pengelolaannya permanen, tidak diatur itu. Mengenai sekarang itu. Nah kemudian dalam pasal 4 SBU itu sendiri menyebutkan. Nah dia sudah mewanti-wanti juga sebetulnya pembuat undang-undang. Kalau ternyata ada perbedaan besaran pembayaran, dibenarkan asal pertama dikelola secara profesional, transparan, akuntabel. Nah kita lakukan semua itu. Akhirnya sekarang ya sudah jadi fakultas. Sudah jadi fakultas ya. Kemudian juga sudah mengeluarkan hasil alumni universitas itu. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ini perlu saya mengklaim bahwa kalau uang itu sama sekali tidak ada itu. Kita tidak mengusik uang itu kecuali honor yang memang saya peroleh melalui SK. Seperti juga yang lain-lain. Kalau dulu itu memang belum memungkinkan itu. Kan dua pilihan bagi saya. Kita kelola bagus-bagus sesuai dengan apa yang diminta oleh universitas atau pembina besaran dan pengelolanya, atau dokter ini bubar, orang tidak mau akhirnya bubar. Nah, jadi saya jadi akan keluar. Jadi sebenarnya saya ini ya akhirnya sebagai tumbal, ya, karena sudah menghasilkan bahwa cita-cita Rajani sudah dapat saya wujudkan. Saya telah dapat berusaha sedemikian rupa. Walaupun saya sebetulnya ada tumbal dari korban. Ada saya tidak melakukan korupsi, tidak ada. Uang apa? Kecuali uang honor yang saya terima, uang sedikit pun tidak saya kelola. Tapi sebagai orang sedang hukum ya, sebagai orang hukum ya, saya sebagai dokter hukum juga, ya, kita pasrah adalah pasrah beraturan. Ya, kejaksaan selama ini saya memang diam. Ya, saya ikuti saja lah. Tapi hari ini, karena ini hari terakhir buat saya membantu pembelaan, saya perlu mengklirkan. Kalau sebenarnya Rp1 pun sebetulnya tidak ada itu yang saya selengkan, saya boleh buat. Saya pun pasrah apapun nanti yang diputuskan oleh pengadilan, saya akan terima. Tapi cita-cita saya yang melaksanakan cita-cita rakyat ini, saya yakin ya, saya yakin bahwa saya telah menorehkan sebuah tinta emas untuk rakyat. Fakultas ini akan terus bergulir. Walaupun saya tahu apa nanti itu menerima akibat daripada kebijakan itu. Tapi kebijakan itu adalah kebijakan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan Jambi, untuk masyarakat cita-cita rakyat. Buat saya ada soal apapun bentuk nanti itu yang diputuskan, saya ikhlas menerima. Memang hasil korban
saya anggap saya sebagai pejuang ya. Kalau karena itu nggak jadi. Selama nggak ada dalam suku sudah berani yang malu terkena itu. Nah, takut inilah, takut seperti ini. Jadi saya memang kalau saya yakin bahwa sebagai putra daerah, sebagai rektor, sebagai putra daerah, apapun risikonya, tapi apa yang kita ceritakan, apa yang kita raih Jambi bahwa agar fakultas kedokteran berdiri di Jambi, agar anak-anak Jambi menjadi banyak. Setelah apa yang dilakukannya selama ini untuk mewujudkan Jambi memiliki fakultas kedokteran, Kemas mengaku pasrah pada apapun keputusan pengadilan. Dirinya hanya bisa berharap keadilan dapat berpihak kepada dirinya dalam memandang seutuhnya kasus ini. Inilah adalah goresan tinta emas yang ditorehkan Kemas Arsat Somad untuk masyarakat Kota Jambi. Kemas mengatakan akan ikhlas menerima putusan majelis hakim karena menurut dirinya, Kemas adalah seorang pejuang dalam mendirikan fakultas kedokteran yang akan terus berkembang untuk masa depan Provinsi Jambi. Sidang keputusan Majelis Hakim Tipikor Jambi 23 Juli mendatang akan menjadi babak baru dalam kehidupan sang mantan rektor. Selain itu dalam persidangan, dalam menentukan perkara yang tengah dialami, Kemas Arsat akan menjadi jawaban dari cerita yang terjadi di balik pendirian program studi kedokteran Universitas Jambi. Tidak ada yang tahu keputusan apa yang akan diambil, menjatuhkan hukuman penjara kepada sang mantan rektor Unja atau akan membebaskannya karena tidak terbukti bersalah. Kita semua menanti keadilan akan tetap ditegakkan di Provinsi Jambi ini. Sekian Ukrim edisi kali ini, saya Liazara undur pamit dan sampai jumpa.